Sabar secara bahasa artinya adalah menahan. Jadi kalau dikatakan sabar berarti menahan. Sabar, sabar. Tahan, tahan. Itu artinya sabar secara bahasa. Menurut istilah, sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah. Menahan jiwa kita, diri kita ini, jiwa kita untuk berkeluh kesah. Menahan lisan kita ini untuk berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu seperti kita contohkan tadi, meratap sana, meratap sini, ngomel sana, ngomel sini di saat musibah turun. Itu namanya berkeluh kesah. Orang yang bersabar, dia dapat menahan lisannya itu tidak mengucapkan hal-hal yang demikian. Itu orang yang sabar. Bisa dipahami, Bu? Sabar menurut istilah adalah dia bisa menahan dirinya, menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan musibah yang ditimpakan kepadanya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengomel-ngomel, tidak mendongkol hatinya. Ini adalah orang yang sabar. Menahan diri, menahan lisan dari hal-hal yang menjadikan dia berkeluh kesah. Lalu dilanjutkan oleh para ulama, sabar itu selain menahan diri, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, juga sabar itu harusnya menahan anggota tubuh dari menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek saku, menyobek-nyobek baju misalnya. Menahan anggota tubuh untuk tidak menjambak-jambak kepalanya, menarik-narik rambutnya. Nah, itu namanya sabar. Dia mampu menahan itu semua, tidak menjambak-jambak rambutnya, tidak membuka-buka jilbabnya, tidak menjobek-jobekkan sakunya, tidak menyobek-nyobekkan bajunya, tidak juga menyiksa dirinya dengan menampar dan seterusnya. Bisa dia melakukan itu, maka inilah yang disebut dengan orang yang bersabar. Baik, itu definisi sabar secara ringkas. Ada para ulama yang mendefinisikan sabar dengan gaya bahasa lain, tapi intinya hampir mirip. Kata para ulama, sabar itu adalah salah satu akhlak mulia yang mencegah. Lihat, mencegah seseorang melakukan tindakan tidak baik atau tidak patut. Jadi ketika dia bisa mencegah dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang tidak baik, bisa dia cegah itu semua. Nah, ini adalah sabar namanya, kata para ulama. Ada definisi lain, tapi ini hanya sekedar perumpamaan saja. Sabar itu, kata para ulama, ibaratkan seperti seseorang meminum minuman yang getir, meminum minuman yang sangat getir sekali rasanya, tapi tanpa terlihat mukanya itu asam. Bisa itu, Ibu? Misalnya Ibu makan mangga itu asam banget. Makan, setelah dimakan tidak terlihat sama sekali wajahnya itu biasa-biasa saja. Bisa? Sulit ya? Sulit. Begitulah sabar. Sabar itu hampir seperti itu gitu. Musibah menimpa dia, tapi tidak ada sama sekali pada wajahnya itu ada tanda-tanda musibah sedang dialaminya gitu. Biasa-biasa saja. Nggak terlihat sama sekali, ini orang baru tertimpa musibah loh. Mungkin di belakang itu dia sedih, dia menangis, dia meratap, tapi di hadapan Allah tidak mengapa. Dia berkeluh kesah, tapi di hadapan Allah tidak ada masalah kalau seperti itu. Dia berkeluh kesah, tapi jangan sampai dia meratap memang. Mohon maaf, tidak boleh memang meratap. Meratap itu adalah kesannya tidak baik memang. Menyalah-nyalakan takdir, menyalah-nyalakan keputusan dan ketetapan Allah, itu meratap. Tapi kalau dia berkeluh kesah, mengadu urusannya kepada Allah, ini baik, tidak mengapa. Tapi kalau di hadapan orang, sama sekali wajahnya itu sumringah, cerah, tidak terlihat ada di wajahnya baru saja musibah menimpanya. Diibaratkan tadi, seseorang makan makanan atau minum minuman yang getir,
tapi sama sekali wajahnya itu biasa saja, tidak terlihat asam wajahnya. Itulah orang yang sabar. Seperti itulah orang yang sabar.